فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan hari ini. Kemudian salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku qudwah dan uswah kita dalam kehidupan. Kita bermohon juga salawat ini bisa tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik Bapak Ibu pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita kembali di program Tanya Jawab Ramadan untuk edisi hari ini di ke-22 Ramadan 1445 Hijriah. Dan alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita sudah bersama guru kita Ustadz Dr. Ali Mustafa SHMH Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah juga nanti kita akan berdiskusi dan bersoal jawab di 081175500606 seputar pertanyaan Ramadan dan juga puasa di kesempatan hari ini. Sebelum antum bersoal jawab di nomor telepon 081175500606 ataupun SMS dan juga WhatsApp yang akan kita bacakan, nanti terlebih dahulu kita akan ada mendengarkan opening sekitar 5 atau 10 menit dari guru kita sebagai pembuka di kesempatan hari ini. Untuk pertama kita sapa dulu beliau yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana, Bang? Ya? Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, kita ketemu lagi di program Tanya Jawab Ramadan. Untuk kesempatan hari ini kita akan membuka mungkin dengan sedikit nasihat dari antum untuk pertama, Ustaz. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja mendengarkan dari guru kita. Faliyatafadhal masykura, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesehatan kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada hari 23 Ramadan yang ke-23 pada saat ini. Semoga Allah berikan istiqomah dan kesehatan untuk bisa kita optimalkan diri kita dalam menyambut sisa-sisa di 10 terakhir bulan Ramadan kali ini. Selawat dan salam teruntuk manusia yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibati fillah rahimakumullah, para pemirsa Hasil TV dimanapun kita berada. Alhamdulillah pada setiap harinya kita menyaksikan tayangan pertanyaan seputar Ramadan dan diagendakan oleh Hasil TV, dan alhamdulillah dihadirkan pula para guru kita, para ustadz-ustadz kita yang mumpuni dalam menjawab pertanyaan tersebut. Dan alhamdulillah pada setiap harinya juga kita melihat bagaimana antusias masyarakat yang setiap hari bertanya, dan karena keterbatasan waktu tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Ini menunjukkan bahwasanya begitu banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam mengoptimalkan ibadah Ramadan kali ini. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib atau fardu ain kapan? Ketika kita melakukan suatu ibadah. Artinya tidak semua ibadah kita wajib mengetahui ilmunya. Ketika kita tidak ingin berangkat umroh atau haji, maka tidak wajib kita mempelajari tata cara haji dan umroh. Tapi ketika waktu itu telah tiba, kita pun ingin berangkat haji dan umroh, maka ketika itu wajib kita mempelajari tentang haji dan umroh. Dan alhamdulillah setiap hari kita dihidangkan pertanyaan dan jawaban seputar Ramadan, seputar puasa, seputar qiyam, i'tikaf, tarawih, zakat dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya kita memang perhatian dengan agama kita, dan alhamdulillah Hasil TV memberikan fasilitas kepada kita semua untuk bertanya kepada guru-guru kita. Kita lihat para ulama terdahulu ketika menyelesaikan 1-2 masalah dibutuhkan waktu yang panjang. Dibutuhkan
tenaga yang ekstra, dibutuhkan jarak yang jauh untuk bertemu dan meminta pendapat atau fatwa daripada ulama-ulama yang ada. Dan alhamdulillah kita hanya sekedar mengirim WA atau sekedar menelpon nomor yang tertera, kita sudah bisa tersambung dengan guru-guru kita yang berkompeten dalam menjawab pertanyaan. Akan tetapi, tak jarang mungkin kita mendapati jawaban yang berbeda daripada guru-guru kita yang menjawab. Kita bertanya kepada guru si A dan kita bertanya kepada guru si B dan kita dapati jawaban yang berbeda dengan pertanyaan yang sama. Sehingga mungkin sebagian kita mengeluhkan kok berbeda jawabannya. Padahal sama-sama ustadz kita, sama-sama ustadz sunnah. Kenapa jawabannya berbeda? Maka ini yang perlu kita fahami, perlu kita membuka mata kita. Itulah polemik dinamika yang ada. Karena pertanyaan kita tak ubah atau tak jarang keluar daripada pembahasan fikih. Dan pembahasan fikih itu syarat akan perbedaan pendapat. Sehingga semoga ini menjadi menambah wawasan kita, khazanah keilmuan kita, bahwasanya mungkin selama ini kita hanya mengetahui satu pendapat dengan dalil dan argumen yang ada. Kemudian kita bertanya kepada guru yang lain, kita mendapatkan jawaban yang berbeda dan menurut kita lebih detail, lebih spesifik. Kemudian kita pun berpindah dan ini tidak masalah. Sehingga alhamdulillah tidak perlu kita menjatuhkan, tidak perlu kita merendahkan, tidak perlu terlebih kita menyalahkan atau bahkan kehormatan guru kita yang kita rendahkan hanya karena pendapat guru kita tersebut tidak sependapat dengan guru senior kita atau guru spiritual kita yang selama ini kita belajar bersama mereka. Artinya para pemirsa Arsil TV, yang perlu saya tekankan di sini adalah pentingnya kita bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan. Kenapa para ulama berbeda pendapat? Mungkin secara garis besarnya, satu, karena kita manusia. Manusia itu diciptakan dalam kelemahan, dalam keterbatasan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedikitnya literasi, sedikitnya ilmu. Ini menjadi faktor utama. Kedua, karena faktor mungkin sampai atau tidaknya dalil. Kepada si A, dia mempelajari secara spesifik dalam suatu masalah. Semua dalil yang ada dalam masalah tersebut dia kuasai. Adapun si B, dia mempelajari secara umum saja, secara global. Maka tentu jawabannya berbeda. Ketiga, sampai kepada mereka satu dalil. Cuman mereka berbeda pendapat akan keabsahan dalil ini. Si A mengatakan dalilnya sahih, maka dia mengamalkan. Si B mengatakan dalilnya dhaif, maka otomatis dia tidak akan mengamalkan. Dhaif pun juga mereka berbeda pendapat, apakah boleh diamalkan atau tidak. Ada yang mengatakan kalau dhaifnya di fadhail a'mal dan dhaifnya ringan tidak ada masalah. Intinya adalah yang mengatakan hadisnya sah diamalkan, yang mengatakan tidak sah tidak diamalkan. Faktor berikutnya, sampai kepada mereka dalil dan dalilnya sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim atau hadis-hadis sunan yang lainnya tapi sahih. Kenapa juga terjadi perbedaan pendapat? Karena sudut pandang. Si A menganggap dari segi tekstualnya, si B menganggap dari kontekstualnya, dari substansinya, dari maknanya. Si A menganggap ini maknanya mujmal, ini makna mubayyan. Si A menganggap ini am, ini khas. Kemudian ada yang menganggap ini mutlak, ada yang menganggap ini muqayyad. Banyak cara-cara pengolahan dalil, karena dalil yang ada dari kita itu, mohon maaf, itu mentahnya. Kemudian keluarlah produk hukumnya berupa wajib, haram, sunnah, makruh. Itu dibutuhkan analisa yang panjang, dibutuhkan ilmu alat yang banyak. Sehingga tak jarang para ustadz, para ulama berbeda pendapat dalam menyimpulkan suatu hukum sehingga mengeluarkan hasil, maka juga terjadi perbedaan.
Kemudian berikutnya, tak jarang, dan ini yang paling penting adalah ulama atau ustadz kita menjawab berdasarkan pertanyaan. Jadi tidak bisa kita generalkan setiap kasus itu dengan jawaban yang ada daripada ustadz kita. Kita ambil video ustadznya, kemudian kita sebarkan dengan kasus yang berbeda. Beda. Karena ustadz hanya menjawab berdasarkan kasus yang bertanya. Belum bisa pertanyaan atau jawaban ini kita generalkan dalam kasus-kasus yang berbeda. Ini ruh dalam fatwa. Poin berikutnya, ketika ustadz mungkin mengajarkan suatu ilmu, dia mengatakan ini haram. Ketika ada yang bertanya, kemudian berubah pendapat, bukan berarti ustadz berubah pendapat. Tapi ustadz melihat bagaimana hukumnya berdasarkan si penanya. Karena ada ruhnya juga, bukan hanya sekedar kita mengetahui hukum, tapi juga kita harus mengetahui orang yang meminta fatwa, mustafti. Karena dalam fatwa, istifta, ijtihad dan yang lainnya itu pembahasan yang cukup rumit dalam pembahasan usul fikih. Sehingga seorang yang dimintai fatwa dia harus pertama mengetahui detail permasalahan soalnya. Kedua juga tak jarang dia harus mengkonfirmasi lagi kepada si penanya. Sehingga jawaban itu tak jarang juga hanya untuk dia. Tidak bisa kita generalkan dalam kasus yang lain. Dan alhamdulillah dengan keterbatasan waktu kita, tapi alhamdulillah dengan kemudahan yang Allah berikan. Kita lihat para ulama terdahulu, mereka harus membawa sekian banyak pertanyaan kepada imam, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan tidak semua juga pertanyaan bisa dijawab. Dan kita harus pahami keterbatasan ilmu ustadz kita, tidak semuanya bisa mereka jawab. Dan kita harus terima itu, kita harus maklumi, kita berikan uzur. Salah seorang imam kita ketika dimintai pertanyaan, sekian puluh pertanyaan, tidak ada yang bisa dia jawab kecuali kurang daripada 5, maka ada seakan-akan merendahkan. Masa seorang imam tidak tahu? Masa itu saja tidak bisa jawab? Maka sang imam dengan tegas mengatakan, sampaikan kepada kaummu bahwasanya saya tidak tahu apa-apa. Daripada saya harus bertanggung jawab di hadapan Allah atas saya berbicara terhadap sesuatu yang tidak saya ketahui. Dan ini juga sebagai ujian bagi para guru untuk mengucapkan, berani kita mengucapkan Allah Ta'ala alam ketika ada yang kita tidak tahu. Dan ini juga pelajaran bagi kita, hati-hati kita menjawab pertanyaan. Kita mungkin dinilai di masyarakat kita sebagai tokoh masyarakat, sebagai seorang ustadz, hanya dari segi penampilan kita mungkin orang menilai kita, orang menyuruh kita jadi imam. Maka hati-hati dalam menjawab pertanyaan. Kalau kita tidak bisa atau tidak tahu, katakan Allah Ta'ala alam. Kedua juga hati-hati kita untuk menegur perbedaan. Kita kuasai dulu apakah ini memang suatu kemungkaran atau ini suatu perbedaan pendapat. Yang mana perbedaan pendapat yang tidak bisa kita saling mengingkari dalamnya. Allah Ta'ala alam. Itu sebagai muqaddimah kita dalam pertemuan kali ini. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan untuk opening atau pembukaannya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pelajaran terutama bagi kita penuntut ilmu, apalagi yang nanti akan bersoal jawab di 0811750606. Nah Ustadz, mungkin kita langsung saja kepada pertanyaan yang sudah lumayan cukup banyak masuk Ustadz. Kita jawab pertanyaan yang pertama di 0811755606 sambil menunggu telepon antum di line yang sama. Kita coba bacakan pertanyaan dari Bapak Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, ana mohon petunjuknya. Ini terkait bunyi lafaz doa untuk meminta ampunan kepada kedua orang tua yang sudah wafat. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Naam, Ustaz. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fikum kepada Bapak Rizal di Kalimantan Barat yang sudah bertanya. Nah. Alhamdulillah, sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua, tidak putus-putus kita berdoa kepada mereka. Karena orang tua tidak ada yang diharapkan daripada anaknya kecuali doa mereka. Dan Nabi SAW mengatakan 3 amalan yang tidak akan terputus, diantaranya waladun solehun yadu'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan. Di sini ada 2 poin. Pertama, anak soleh. Artinya apapun kesolehan yang dilakukan seorang anak, otomatis orang tuanya akan mendapatkan pahala, diniatkan ataupun tidak. Kedua, yadu'u lahu, mendoakan orang tuanya.
Kapan bakti kita kepada orang tua kita selesai? Apakah setelah mereka meninggal? Tidak. Bakti kita kepada orang tua selesai setelah kita yang meninggal, bukan orang tua meninggal. Maka anak yang soleh senantiasa mendoakan orang tuanya. Allah katakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau kita doakan Allahumma arhamhuma. Intinya bebas kita berdoa dengan doa apapun, karena doa ini secara garis besar umum. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Setelah tadinya Allah berbicara tentang hukum puasa, hukum Ramadan, kemudian ditutup dengan apabila hambaku bertanya kepadamu, maka katakan aku dekat, aku akan menjawab setiap doa, setiap permintaan orang yang berdoa kepadaku. Maka silakan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah rahmati orang tua kita, Allah ampuni mereka bagi yang sudah meninggal, dan Allah berikan kesehatan, Allah berikan taufik mendapatkan hidayah sunnah dan wafat di atas sunnah kepada orang tua kita yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Rizal di Singkawang bisa memahami dari jawaban Ustadz untuk pertanyaan kali ini. Kita informasikan kembali untuk antum yang ingin bersoal jawab, silahkan ke 0811-755-0606. Dan tidak bosan kita informasikan untuk fokus ke telepon saja, mengecilkan volume televisi, atau bisa dimatikan saja volume televisinya untuk pertanyaan yang akan disampaikan biar lebih jelas, dan juga jawaban yang akan diberikan lebih tepat nantinya yang akan disampaikan oleh Ustadz. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Sambil kita tunggu telepon di nomor yang sama di 0811-755-0606. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana izin bertanya, apa benar untuk pembayaran zakat fitrah untuk anak yang sudah balik tapi belum bekerja harus bayar sendiri, dan seorang ayah harus minta izin semisal mau tidak dibayarkan zakatnya? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, ada apa seperti itu Ustaz? Anaknya belum balik. Bisa diulangi? Sudah balik Ustaz. Anaknya sudah balik tapi belum bekerja. Belum bekerja. Jadi orang tua minta izin ke anaknya untuk dibayarkan zakatnya. Masya Allah, orang tua yang baik. Orang tua yang baik yang seharusnya anaknya yang minta izin, Abi bayarkan Bi, aku belum kerja. Tapi ini alhamdulillah orang tuanya yang luar biasa, dia lihat anaknya belum mampu, ya tidak ada masalah, kita dikomunikasikan kepada anak kita untuk ya sudah kita bareng aja bayarnya dan segala macam. Insya Allah tidak ada masalah. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan Bapak atau Ibu yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustaz mengenai persoalan zakat fitrah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sambil kita terus menunggu telepon antum di 0811-755-0606. Kita alhamdulillah sudah bersama guru kita Ustadz Dr. Ali Mustafa SHM Hafizahullah Ta'ala yang akan menjawab insya Allah pertanyaan-pertanyaan antum seputar Ramadan ataupun puasa di kesempatan hari ini di nomor telepon yang sudah tertera di layar televisi antum atau di 0811-755-0606. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Atau kita terima telepon di 0811-755-0606. Bismillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ummu Maryam di Sukabumi. Baik, Ummu Maryam di Sukabumi, silakan pertanyaannya kepada Ustaz. Iya, Ustaz mau tanya, ada dua pertanyaan. Pertama, anak masih baik. Ya gimana? Ibu, dikecilkan volume televisinya, bisa? Sudah sebentar. Ya, saya mau nanya pertama, saya punya anak bayi usia setahun lebih, terus saya coba puasa sampai 18 hari, namun sakit. Terus kemarin puasa lagi, sekarang sakit lagi. Baiknya saya terus puasa atau nggak usah puasa ya saja gitu. Terus yang kedua, saya punya masalah di kaki saya, kemarin sempat patah.
buat sholat berdiri itu agak sulit. Apa boleh sholat duduk, Ustaz? Gitu, sholat wajibnya. Kalau sholat sunnah gitu duduk, cuma sholat wajib. Memang kadang duduk juga gitu, Ustaz. Kadang sakitnya berdiri, cuman kalau duduknya lebih baik, cuman boleh nggak kalau duduk gitu sholat wajib. Baik. Satu lagi boleh nggak, Ustaz, kalau yang satu menyusui? Fadhal Ibu. Sudah diputus. Halo Ibu. Sudah diputus. Taib. Oh, terputus. Taib. Ibu Muryadi Sukabumi. Ummu Maryam. Ummu Maryam ya. Nah, di Sukabumi. Ini ada 2 pertanyaan, Ustaz. Nah, Fadhal, Ustaz. barakallahu fikum kepada ibu yang bertanya di Sukabumi, Jawa Barat. Pertanyaan pertama, beliau sedang menyusui. Nah. Kemudian mencoba untuk berpuasa, qadarullah sakit dan dicoba lagi dan sakit lagi. Apa yang terbaik bagi beliau? Maka silakan, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang sakit atau ala safar atau dalam kondisi perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ibu diperbolehkan untuk berbuka, justru bahkan bisa dikatakan tidak boleh berpuasa andai kata kita memaksakan diri kita dan lebih bermudarat, atau ketika kita memaksakan diri kita bermudarat kepada anak bayi kita, maka ketika itu tidak boleh kita berpuasa. Solusinya bagaimana? Solusinya kita berbuka dan kita ganti, kita qadha di hari yang lain. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, beliau qadarullah pernah mendapatkan musibah patah kaki. Allah yashfiha, semoga Allah berikan kesembuhan kepada beliau. Pertanyaannya, bolehkah sholat dalam kondisi duduk, sholat fardu? Adapun sholat sunnah, beliau sudah lakukan dalam kondisi duduk. Bagaimana dengan sholat fardu? Allah Ta'ala alam. Pertama, memang diantara rukun sholat yang sangat ditekankan itu adalah berdiri. Kan tapi ada kondisi-kondisi yang mungkin kita tidak mampu dan tidak bisa untuk berdiri. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan kondisi kita. Apakah boleh kita sholat dalam kondisi duduk tersebut? Insya Allah, fattaqullaha mastata'tum, kata Allah, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Apakah kita mendapatkan pahala setengah sebagaimana hadis Nabi SAW, salatul qa'id nisfu salatul qa'im, pahala orang yang sholat duduk setengah pahala sholat berdiri. Allah Ta'ala alam, hadis ini sebagian ulama mengatakan berlaku di sholat-sholat sunnah dan orang tersebut duduk tanpa uzur. Adapun orang yang tidak mampu berdiri karena uzur, maka insya Allah tetap mendapatkan pahala full dalam sholatnya. Hanya saja coba kita biasakan mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Allah Ta'ala alam, Allah lebih paham dengan kondisi kita masing-masing dan tentunya kita juga lebih paham dengan kondisi kita. Saya punya murid dulu, qadarullah beliau diamputasi kakinya, kalau tidak salah kaki kiri. Dan memang itu tidak ada sampai lutut. Dan beliau bisa sholat tarawih, dan melihat itu saya coba beri kesempatan beliau untuk jadi imam. Dan subhanallah beliau terharu, beliau mengatakan, sewaktu kaki saya lengkap saya tidak pernah jadi imam. Dan alhamdulillah setelah kaki saya tinggal satu, Allah berikan kesempatan kepada saya untuk jadi imam. Dan bisa beliau mengimami sholat tarawih ketika itu setengah juz atau berapa, saya lupa. Intinya Allah lebih paham dengan kondisi dan kita juga lebih paham. Andai kata kita tidak mampu, tidak ada masalah. Cuman kalau sekiranya kita bertumpu dengan satu kaki dan kaki yang sakit tadi tidak terlalu kita tekan, insya Allah juga tidak ada masalah. Tapi kalau pertanyaannya bolehkah duduk, insya Allah tidak ada masalah. Dan insya Allah juga tetap mendapatkan pahala full. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan untuk pertanyaan dari Ummu Maryam di seputaran Sukabumi. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan Ibu atau Ummu Maryam tadi. Baik, kita masih tunggu telepon antum di 0811755606 untuk pertanyaan seputar Ramadan ataupun puasa di kesempatan hari ini bersama guru kita Ustadz Dr. Ali Mustafa SHM Hafizahullahu Ta'ala. Baik, sambil menunggu telepon kita coba bacakan pertanyaan kembali yang sudah masuk di layanan WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, afwan izin bertanya. Sebentar lagi kita lebaran, Ustadz. Jadi tidak bisa menghindar dari bersalam-salaman.
Jadi harus tahu mana mahram dan yang bukan mahram. Pertanyaan Ana Ustadz, Ana seorang akhwat, apakah boleh Ana bersalaman dengan suaminya keponakan? Dan apakah boleh Ana bersalaman dengan suami bibi? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, Barakallahu fikum. Alhamdulillah, lebaran sebentar lagi ya. Dan di antara tradisi yang baik di negeri kita ini ya kita saling berziarah, saling berkunjung, saling silaturahim. Alhamdulillah, ini momen yang sangat langka yang mungkin hanya bisa kita lakukan sekali dalam setahun. Namun tak jarang kita bingung karena alhamdulillah Allah sudah berikan taufik kita untuk hijrah, maka seakan-akan kita membatasi diri, seakan-akan kita menghindar daripada keluarga yang menurut kita tidak mahram tersebut. Maka Allah Ta'ala sebenarnya tidak mesti seperti itu, tidak mesti kita eksklusif, tidak mesti kita menjauh, tidak mesti juga kita ini. Bisa kita berbaur dengan sepupu kita, dengan keponakan dan seterusnya. Namun pertanyaannya adalah bolehkah kita bersentuhan dengan orang-orang tadi yang disebutkan? Maka di sini perlunya kita belajar tentang mahram. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah An-Nisa ayat berapa itu? Hurrimat alaikum ummahatukum. Coba dicari Fadil, ayat berapa itu? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammat wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht sampai seterusnya. Itu detail sekali Allah jelaskan tentang mahram. nah, Tinggal kita posisikan saja diri kita di sini posisinya kita sebagai laki-laki. Diharamkan bagimu ibumu ke atas, ibu, nenek dan seterusnya, atau istri dari ayah dan seterusnya. Wa banatukum putri-putrimu, cucumu dan ke bawah, kemudian saudari-saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, kemudian keponakan dari abang, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudari perempuan, kemudian saudari ayah, bibi dari jalur ayah, bibi dari jalur ibu. Jumpa ayat berapa? An-Nisa yang hurrimat alaikum ummahatukum. Bisa tolong dideteksi biar kita sampaikan ke ibu. Hurrimat alaikum ummahatukum. Coba dicari. Pada seputar mahram itu kita data saja beberapa orang tersebut. Jadi mahram itu ada 3 sebenarnya yang memang tidak boleh kita nikahi. Konsekuensinya boleh kita melihat auratnya, boleh kita bersentuhan, boleh kita safar dan seterusnya. An-Nisa 2224. An-Nisa 2224. 22 di 3. Ya. Nah, itu dicatat 22 di 3 surah An-Nisa. Pertama karena mahram, tadi yang 7 golongan tadi karena mahram, kedua karena musaharah, karena pernikahan, yaitu istri ayah atau istri anak atau anak dari istri. Saya ulangi, karena pernikahan satu istri ayah, bukan ibu kita. Karena istri ayah mungkin poligami atau ayah nikah lagi dengan ibu tiri, atau istri anak berarti menantu perempuan, kemudian anak dari istri, artinya kita menikah dengan janda dan dia punya anak bawaan. Maka ini mahram karena pernikahan. Ada lagi karena mahram karena roda'ah, karena persusuan. Mahram karena persusuan ini sama dengan mahram dengan nasab. Itulah yang memiliki konsekuensi, boleh kita sentuhan, tidak boleh kita menikah dengannya, boleh kita melihat auratnya, boleh kita safar dengannya. Adapun sisa daripada itu tidak boleh kita sentuhan, tidak boleh kita lihat auratnya, tidak boleh kita safar bersama mereka. Apakah suami dari keponakan mahram? Tidak, suami dari keponakan tidak mahram. Yang mahram itu keponakan, cuman kebetulan keponakannya perempuan, berarti suaminya, maka itu tidak mahram. Andai kata keponakan kita itu laki-laki, itu yang mahram. Kemudian suami bibi tidak mahram. Yang mahram kita itu hanya yang punya hubungan langsung dengan ayah atau ibu kita. Adapun pasangannya tidak ada. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami mengenai persoalan mahram ini. Memang detail dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di An-Nisa 2223. Boleh dicek di Al-Qur'an insyaallah. Cuman tambahan sepupu
Sepupu itu mungkin kita menganggap itu mahram karena mungkin seumuran dengan kita, teman main kita waktu kecil, maka sepupu itu tidak mahram. Tidak boleh kita berduaan, tidak boleh bersentuhan. Nah, yang perlu dihati-hati kita, tangan-tangan anak kita seumuran sebaya kita biarkan mereka jalan-jalan itu tidak boleh. Nah, Afwan Ustaz, mungkin menambahkan maksud dari pertanyaannya cara menghindari dengan yang bukan mahram ini di Idul Fitri itu Ustaz. Nah, apakah kita menghindar dari orang-orang ini atau ya seperti kalau apa? kita ngumpul bareng-bareng tidak ada masalah dengan keluarga, dengan mahramnya kita tidak ada masalah. Cuman kan yang dihindari bersentuhan saja, kontak Baik. fisik. Mungkin kita pakai begini atau pakai gaya-gaya lain tidak ada masalah. Nah, tapi jangan terkesan kita menjauh. Baik. Nah, tetap kita sapa, tetap kita ngobrol kalau itu memang saudara kita. Allah Ta'ala alam. Nah, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi dari pertanyaan yang sudah disampaikan tadi melalui pesan singkat di layanan WhatsApp kita. Kita tunggu telepon antum di 0811-755-0606 untuk pertanyaan. Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita. Dan kita akan bacakan pertanyaan sambil menunggu telepon antum di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh kan kita hanya sholat 2 atau 4 rakaat di malam Qiyamul Lail? Sebelumnya sudah sholat tarawih sama imam hingga selesai witir. Maksudnya lanjutannya Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fikum kepada saudara yang bertanya, bolehkah kita menambah sholat setelah kita selesai sholat bersama imam? Nah, Ini salah satu contoh mukadimah yang kita sampaikan tadi yang ulama berbeda pendapat tentangnya. Apakah boleh sholat malam itu lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat atau tidak? Pendapat pertama mengatakan tidak boleh lebih dari 11 atau 13. Karena Nabi SAW berdasarkan hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak pernah menambah sholat malam itu 11 atau 13. Tidak pernah lebih daripada itu, apakah di dalam Ramadan ataukah di luar Ramadan. Sehingga mohon maaf mungkin bagi yang pendapat pertama ini tidak boleh menambah. Karena sesuatu yang dicontohkan Nabi itu yang terbaik. Andai kata kita menambah berarti kita menganggap sesuatu yang dilakukan Nabi itu kurang. Pendapat kedua yang mengatakan tidak ada batasan apakah 11, apakah 23, apakah 40 dan seterusnya. Tidak ada jumlah tertentu, unlimited. Kata Nabi SAW, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu dua-dua. Kalau kita khawatir akan masuk subuh, maka falyutir biwahidah. Maka kita tutup salat kita dengan witir. Artinya kita hitung dari isya sampai subuh berapa jumlah rakaat yang bisa kita kerjakan. Tidak mungkin 11, mungkin 20, mungkin 40. Jelas Nabi di sini tidak ada mengatakan kurang. Batasan minimalnya di sini. Begitu pula hadis Nabi SAW mengatakan man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Yang sholat tarawih bersama imam, maka dituliskan baginya pahala 1 malam penuh. Ketika itu para sahabat ingin menambah, maka Nabi katakan hadis ini. Artinya sebenarnya sudah cukup. Namun apakah Nabi melarang? Tidak ada Nabi melarang, jangan sholat lagi. Kita sudah sholat, tidak perlu ditambah lagi. Tapi Nabi hanya mengatakan yang sholat bersama imam, maka dia mendapatkan pahala 1 malam penuh. Dan inilah diantara contoh perbedaan pendapat yang kita di sini wajib berlapang dada, karena perbedaan itu dari dulu sampai kiamat akan tetap ada. Dan para ulama berbeda, akan tapi mereka tetap bisa sholat bersama, tetap bisa berjamaah bersama, tetap mereka saling bertoleransi, karena ini pendapat berdasarkan dalil-dalil yang ada sesuai dengan mukadimah yang kita katakan. Mungkin saat ini kita berpendapat A dan kita tegas dengan pendapat itu, silakan. Bisa saja besok kita yang meralat pendapat itu sendiri dan kita berubah dengan pendapat yang B. Adapun saya pribadi, Allah Ta'ala alam, saya memilih pendapat yang kedua yang mengatakan tidak ada masalah. Allah Ta'ala alam. baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami yang bertanya. Kita terima telepon di 0811755606. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dari Pak Cari dari Jogja. Pak Sarif dari Jogja. Silakan Pak pertanyaannya kepada Ustaz. Gini Ustaz, saya itu pada waktu zakat itu membayar zakat. Akan tapi pada waktu pembagian kok saya diganti zakat itu diterima atau tidak? Nah, itu saja Bapak. Pak Sarif. Halo Pak Sarif. Halo.
Itu saja Bapak. Itu aja. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarif di Jogja, pertanyaan seputar zakat Ustaz. Nah, Kurang jelas, mohon maaf. jadi dia bayar zakat Ustaz, habis itu dikasih zakat lagi Ustaz. Apakah boleh diterima? Ini seperti apa Ustaz? Nah, Alhamdulillah. Pak Syarif dari Jogja tadi bertanya, beliau memberikan zakat, kemudian beliau mendapat zakat. Kita tidak paham apa yang beliau berikan, apakah zakat mal, ataukah zakat wajib, ataukah zakat fitr. Dan apakah yang beliau terima itu juga zakat mal dan juga zakat fitr. Jadi belum bisa kita jawab detail, karena mungkin kasusnya juga belum jelas. baik. Andai kata beliau memberikan zakat fitr dan itu suatu kewajiban, dan beliau juga mendapatkan zakat fitr karena juga beliau termasuk golongan fakir miskin, bolehkah? Maka tidak ada masalah. Atau bahkan sebelum kita membayarkan zakat, kita membayar zakat dengan zakat yang orang berikan kepada kita pun juga boleh. Kita miskin, kita tidak punya beras untuk kita zakatkan, kemudian Allah bayar zakat, orang bayar zakat kepada kita, dan itu kita zakatkan ke orang lain juga tidak ada masalah. Adapun juga mungkin dalam kasus mungkin zakat mal, beliau membayarkan zakat mal, kemudian beliau mendapatkan zakat mal. Kok bisa? Bisa. Ada orang-orang yang tidak mesti miskin. Artinya beliau kan kaya, buktinya kaya, beliau zakat mal. Dan beliau juga mendapatkan zakat mal. Kok bisa? Karena zakat mal itu bukan hanya fakir miskin. Ada ghorim, ada fisabilillah, ada amil zakat, ada yang innamas sadaqat lil fuqara masakin wal amilina 'alaiha al muallafat qulubuhum, ghorim, dan fisabilillah dan seterusnya. Itu tidak disyaratkan miskin. Apa itu fisabilillah? Di antaranya mungkin penuntut ilmu, ataukah seorang dai, ataukah seorang ustaz. Di sana tidak disyaratkan miskin, yang jelas profesinya. Begitu pula dengan muallaf. Muallaf di sana tidak disyaratkan miskin. Begitu pula amil zakat. Amil zakat tidak disyaratkan miskin. Dia amil zakat, dia petugas dan dia punya harta, tapi dia bertugas mengumpulkan zakat, dia juga berhak mendapatkan zakat. Allah taala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Syarif di Jogja ini bisa memahami dari jawaban Ustaz. Jadi tidak tertutup kemungkinan seperti itu ya. Seperti yang dialami oleh Bapak Syarif, kasusnya apakah itu zakat mal ataupun zakat fitr. Baik, kita tunggu telepon di 0811-755-0606 dan kita jawab pertanyaan antum yang ada di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, adakah zikir-zikir seperti apa yang diperbanyak atau zikir-zikir seperti apa yang harus diperbanyak di malam Qiyamul Lail? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, Barakallahu fikum. Apakah zikir-zikir yang diperbanyak dalam Qiyamul Lail? Allah Ta'ala alam, Qiyamul Lail yang kita fahami itu adalah solat, tapi tidak mesti. Artinya Nabi SAW mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Allah Ta'ala alam, diantara maknanya adalah qiyam di sini adalah solat. Kan tapi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah, ahya lailahu, Nabi menghidupkan malamnya. Di sini baru mungkin maknanya umum. Apakah dengan solat, apakah dengan zikir, apakah dengan doa, apakah dengan tilawatul Quran dan seterusnya. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, apa zikir atau doa, madza aqul, apa yang harus saya ucapkan ketika saya berjumpa dengan malam Lailatul Qadar? Maka Nabi SAW ajarkan kepada ibunda kita Aisyah dan kepada kita semua, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah afuwun, maha pemaaf, maha pengampun, tuhibbul afwa, dan engkau mencintai maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini saja yang kita rutinkan, insya Allah tidak ada masalah. Ataupun kita dengan membaca zikir dan yang lainnya, akan tapi Allah Ta'ala alam, saya lebih condong untuk lebih kita rutinkan zikir atau doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, karena ini hanya diucapkan pada malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir. Adapun membaca Al-Quran dan zikir-zikir yang lain itu bersifat umum yang bisa kita lakukan di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Maka zikirnya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah Ta'ala alam. baik. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya juga bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita tunggu telepon antum kembali di 0811-755-0606. Dan kita informasikan untuk antum yang menelpon seperti biasa lebih
fokus atau konsentrasi ke telepon saja untuk dikecilkan volume televisi ataupun dimatikan saja televisinya. Kita ke layanan WhatsApp di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah makan sebelum sholat Id itu disunahkan, Ustaz? Sebagaimana disunahkan juga puasa sebelum sholat Idul Adha. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara sunnah yang beliau lakukan di hari Idul Fitri, beliau memakan beberapa butir kurma dan hitungannya ganjil. Adapun berbuka tidak disyaratkan atau tidak ditekankan ganjil. Yang ganjil itu ditekankan pada Idul Fitri. Maka untuk menunjukkan bahwasanya Idul Fitri itu memang hari fitr. Fitr itu artinya berbuka. Untuk membedakan hari Idul Fitri dan hari sebelumnya. Disunahkan kita untuk makan atau untuk minum. Minimal kita minum atau makan kurma. Allah Ta'ala alam. Bagaimana dengan Idul Adha? Apakah disunahkan kita berpuasa? Kata-kata puasa mungkin dari segi terminologinya itu tidak tepat, karena puasa itu artinya menahan makan, minum, berhubungan badan dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat beribadah kepada Allah. Itulah makna puasa secara terminologi, secara syariat atau secara istilah. Adapun apa yang kita lakukan ketika Idul Adha, ya tidak menahan saja, tidak makan, tidak minum, dan dianjurkan kita makan itu makan hewan sembelihan kita. Tapi kalau kita amalkan di sekarang mungkin kita baru dapat daging sore mungkin. Sore, dan itu kita katakan kita berpuasa, padahal hari Id itu hari yang diharamkan kita berpuasa. Maka mungkin bahasa kita mungkin tidak makan, tidak minum, kecuali pulang sholat juga tidak ada masalah. Tapi andai kata kita juga makan dan minum juga tidak ada masalah. Allahu Ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya di 0811755606. Kembali kita tunggu telepon antum di nomor yang sama untuk pertanyaan seputar Ramadan ataupun ibadah puasa. Di kesempatan hari ini bersama guru kita di program Tanya Jawab Ramadan. Baik, kita bacakan pertanyaan kembali di 081175500606. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kapan seseorang dikenakan hukum kafarah dalam hubungan suami istri di bulan Ramadan? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, Kapan seorang dikenakan hukum kafarah Ustaz? hukum kafarah di Hubungan suami istri, maksudnya di siang hari mungkin saya. ya kapan dia berhubungan ketika itu dia mendapatkan kafarah? Kenapa tanya Ustaznya kapan? Ya mungkin maksudnya ya hubungan kafarah itu hanya berlaku bagi yang berhubungan badan di siang hari. Adapun di malam hari Allah katakan wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Adapun siang hari itu bukan hanya kafarah, satu dia dosa besar. Bukan hanya fikirkan kafarah, pahami itu dosa besar. Karena batal puasa dengan sengaja itu dosa besar. Bedanya adalah ketika di lain hubungan badan itu hanya dosa saja. Tidak ada konsekuensi hukum yang berikutnya. Adapun berhubungan badan selain dia dosa, kedua dia harus kafarah. Apa kafarahnya? Pertama, puasa 2 bulan berturut-turut. Harus berturut-turut. Ternyata bolong dia ulang lagi. Hari ke-30 dia bolong sakit ulang lagi. Dari awal. Hitung dari awal lagi. Itu maksudnya memang Allah tekankan berturut-turut. Kemudian kalau tidak mampu baru dia memerdekakan budak. Tidak ada zaman sekarang, maka ketika dia tidak mampu baru dia memberikan 60 orang makan. Tapi tidak bisa kita pindah ke yang berikutnya sampai kita paham poin pertama. Kecuali memang kita tidak mampu baru ini bukan opsional ya, bukan bisa kita pilih, enggak. Ini urutan. Kalau tidak mampu baru ini, tidak mampu baru ini. Tidak boleh kita adalah ini saja, itu tidak boleh. Bukan ABC gitu Ustaz ya? Bukan opsional itu. Kedua, siapa yang membayar kafarah? Hanya suami saja, istri tidak. Ya meskipun ya tetap sebagai istri kita amar ma'ruf, kita tekankan tidak boleh bang dosa dan segala macam. Ternyata suami maksa, maka insya Allah istri tidak berdosa, yang bayar kafarah hanya suami saja. Allah Ta'ala.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita coba terima telepon di 0811755606. Bismillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Pak, di yang Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Silakan Bapak pertanyaannya kepada Ustaz. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Pak. Ya, nih mau nanya, zakat fitrah kalau beras berapa timbangannya itu, Pak? Nah, itu saja Bapak. Yang kedua, kalau fidyah puasa orang hamil itu berapa sehari bayaran itu, Ustaz? Baik. Cukup Bapak? Ya. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang di Bukit Tinggi, Ustadz, ada 2 pertanyaan ini mengenai puasa, Ustadz. Mengenai zakat fitrah. Mengenai zakat Fitrah dan fidyah. Nah, bayar fidyah, Ustadz. untuk zakat fitrah kita bulatkan saja minimal 25, kemudian ya sampai 3 kilo tidak ada masalah. Mau 25, 26, 27 atau 3 kilo per orangnya, per jiwanya, insya Allah tidak ada masalah. Dan masuk semuanya, apakah anak bayi, apakah yang dewasa, masuk dalam hitungan itu. Adapun fidyah, tadi beliau bertanya langsung memberikan pernyataan fidyah untuk orang hamil dan menyusui. Nah, Berarti tidak masalah beliau mengambil pendapat orang hamil dan menyusui itu membayar fidyah, padahal di sana ada rinciannya. Tapi kita katakan tidak ada masalah, dan itu pendapat juga diambil oleh Ibnu Umar dan sahabat Nabi Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Akan tapi saya pribadi lebih condong kepada ibu hamil dan menyusui untuk mengqadha ketika dia mampu. Kecuali ketika tidak ada kesempatan lagi, mungkin dia tiap tahun hamil, tiap tahun menyusui dan tidak ada waktu dia untuk mengqadha, maka ketika itu mungkin diperbolehkan fidyah. Allah ta'ala alam. Bayarnya adalah setiap hari dia berbuka, ada opsional. Satu dengan dia memberikan beras setengah sok atau seukuran mungkin, anggap mungkin 1,5 kilo. nah, Ya karena 1 sok itu tadi kita katakan berapa tadi, 2,7 ya. nah, Ustaz. 2,5 mungkin kita anggap 1,5. Maka per harinya kita hitung 1,5 kilo beras. Atau opsi kedua, kita berikan 1 porsi makanan pada setiap harinya. Caranya mungkin satu, kita menanggung makan 1 orang selama beberapa kali makan. Misalnya dia tidak berpuasa selama 30 hari, ya sudah kita katakan kepada fulan 30 kali makan saya yang bayar. Atau 30 hari 1 kali 1 hari. Atau opsi kedua, kita undang 30 orang untuk sekali makan. Atau kita beli langsung 30 bungkus, kita bagi-bagi kepada dan syaratnya adalah miskin. Ya, jadi kita hati-hati, bukan ayo makan-makan di masjid. Sementara ini ada donaturnya, ini ada ketua ini, ketua itu. Enggak, fidyah itu hanya ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Maka kita sebagai orang yang berkecukupan, sadar diri, orang berebut makanan jangan kita ambil. Ini tanya dulu, ini fidyah atau apa? Kalau fidyah saya tidak boleh makan. Berikan kepada orang-orang yang berhak. Allah Ta'ala. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bapak yang bertanya di Bukit Tinggi bisa memahami dari jawaban Ustaz mengenai fidyah dan juga Zakat fitrah. zakat fitrah. Baik, kita tunggu telepon antum kembali di 0811-755-0606 yang ingin bertanya seputar Ramadan ataupun puasa bersama guru kita Ustaz Dr. Ali Mustafa SHMA Hafizahullahu Ta'ala. Kita ke layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih seputar fidyah sepertinya Ustaz. Ustaz, apakah sah fidyah dengan membelikan 1 bungkus nasi lengkap dengan sambal plus lauknya setiap 1 hari untuk 1 orang fakir miskin yang sama dan untuk fakir miskin yang berbeda Ustaz? Jazakallahu khairan. Fadhal Hasnya yang menjawab. Allah Ta'ala alam. Nah, tadi sudah kita jelaskan opsinya. Nah, insya Allah tidak ada masalah. insya Allah tidak masalah Ustaz ya. Iya, itu Khair, opsi. insyaallah. Baik, itu jawaban dari Ustaz. Anda hanya mengulang atau ada tambahan lagi Ustaz? Ya cukup, sudah kita detailkan dari masalah fidyah. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kebiasaan masyarakat di kampung kami itu di akhir malam Ramadan mereka mengadakan khataman Al-Quran Ustaz.
di masjid dan musola dan membuat makanan dan dananya dikutip dari warga yang ana tanyakan, boleh tidak kami ketika diminta dana untuk acara tersebut? Hamba Allah di Riau. Jazakallahu khairan Ustaz. Allah Ta'ala alam, cukup lambat ya kalau di akhir Ramadan baru khatam. Biasa di tempat-tempat lain itu berkali-kali dalam satu kali Ramadan itu mungkin minimal 2 kali khatam dan membuat acara makan-makan. Ini satu malam udah bisa khatam. Enggak, ini baru di malam 29, berarti kan cukup lambat. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, apakah boleh kita memberikan sumbangan untuk acara khataman tersebut? Allah Ta'ala alam, andai kata itu acara makan-makan, syukuran dan segala macam, insya Allah tidak ada masalah. Ya. Bagaimana kita yang hadir, yang diundang, insya Allah Allah Ta'ala alam, kita tidak katakan acaranya, kita katakan andai kata kita diminta untuk acara yang isinya makan-makan, dan kita bersyukur setelah khatam Al-Quran. Mungkin sebagian salaf ada yang melakukan dalam artian ketika dia khatam Al-Quran, dia memberikan makanan atau dia mengundang orang makan, insya Allah tidak ada masalah. Cuman masalahnya tadi saya diminta duit, bolehkah saya memberi? Tidak ada masalah, kita niatkan untuk bersedekah, untuk membantu. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Dan memang sepertinya memang terlambat Ustaz kalau untuk di 29 baru mulai insyaallah. Tapi mudah-mudahan bisa juga meraih pahala insyaallah Ustaz ya. Khataman yang ada di kita itu khatam per masjid, bukan per orang. Padahal khatam itu seharusnya per orang. Jadi khatam yang ada di masjid itu tadarus, kita rame-rame. Maka alhamdulillah itu suatu kebaikan, tapi tetap kita dihitung berdasarkan apa yang kita baca saja. Dari kata dalam satu kali khatam itu saya dapat cuma 2 ayat, itu sudah pahala kita cuma 2 ayat. Ya, kemudian kita merayakan dalam artian masjid ini sudah khatam, ya itu mungkin tradisi kita saja. Tapi tetap khatam itu dihitungnya per orang saja, per personalnya. Allah Ta'ala. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Apalagi persoalan khatam ini. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini sepertinya tadi sudah dijawab juga oleh Ustaz. Namun lebih detailnya di sini pertanyaan, bolehkah berzakat fitrah dari beras zakat atau dengan uang? Nah, Ustaz. Mungkin kita bahasnya uang, tapi bahas beras zakat tidak ada masalah. Andai kata, tapi kita rincikan lagi, andai kata uang zakat atau beras zakat tadi kita, kalau kita bayarkan lagi zakat, habis beras kita, tidak ada lagi stok makanan kita, maka tidak perlu kita zakat. Karena kita adalah target zakat itu. Karena zakatul fitr itu tujuannya di hari Idul Fitri kita bisa makan. Kita tidak sedih, kita tidak kelaparan ketika orang berhari raya. Kemudian kita lihat stok makanan kita, stok beras kita. Kalau saya bayar, saya tidak habis makanan kita, maka tidak usah. Tapi kalau kita bayar cuma untuk 1-2 orang, insya Allah masih cukup. Ya sudah, 1-2 orang tadi saja yang kita bayarkan. Tapi kalau seandainya kita dapat dari sana sini dan bersisa, silakan kita bayarkan. Atau kita jual juga ada masalah. Dalam artian mungkin kita sudah banyak zakat beras. Nah, mungkin beras stok kita makan. Lauknya tidak ada, cabenya tidak ada, gas tidak ada. Ada berapa karung di rumah kita, ya sudah, 1 karung ini kita jual. Jual murah aja ke teman kita 100.000 mungkin 10 kilonya. Mungkin sekarang kan 160 atau apa. Udah ambil 100.000, tidak ada masalah, kita belikan lauk. Tidak ada masalah juga, kita jual itu. Bagaimana hukum zakat fitrah dengan uang ya? Ulama berbeda pendapat tentang hukum zakat fitrah dengan uang. Jumhur ulama mengatakan tidak sah. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan tidak sah zakat fitrah itu dengan diuangkan. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan zakat fitrah itu boleh dengan uang, dengan nominal. Maka ini diantara contoh juga dinamika fikih yang kita sebutkan di Muqaddimah. Mana yang rojih? Yang rojih silakan kita ambil berdasarkan dalil-dalil yang kita yakini, berdasarkan pendapat ustadz-ustadz yang kita dengar. Dan Allah Ta'ala alam, saya lebih condong terhadap pendapat jumhur yang mengatakan zakat fitrah itu dengan beras atau dengan makanan pokok. Mungkin sebagian orang mengatakan zakat dengan beras juga bid'ah karena Nabi tidak pernah zakat dengan beras. Ini diantara contoh orang yang tidak paham bagaimana mengambil hukum.
Karena kok bisa kita katakan zakat fitrah dengan beras? Nabi SAW tidak pernah zakat dengan beras. Ini diantaranya adalah kias. Karena zakat itu dikiaskan dengan makanan pokok yang berlaku di suatu tempat. Nabi katakan zakat fitrah itu so'an min tamrin, so'an min syair, so'an min bur. Satu sok dari tamar, dari gandum, dari yang lainnya. Intinya adalah makanan pokok. Maka kita kiaskan dengan makanan pokok yang ada di tempat kita, yaitu berupa beras. Maka praktek para sahabat, para ulama, para tabi'ut tabi'in dan seterusnya tidak pernah mereka membayarkan zakat fitrah dengan uang. Apakah mereka tidak ada uang? Ada. Bahkan uang mereka lebih hebat daripada kita, yaitu berupa emas dan perak. Ada uang, bahkan sebagian juga mengatakan ada uang kertas, tapi mereka tidak bayarkan itu. Ketika mereka tidak bayarkan dengan uang, otomatis kita juga tidak bayarkan dengan uang. Padahal mereka bisa melakukan itu. Maka dengan kita memilih dengan membayar zakat fitrah dengan uang, ini lebih dengan beras, ini lebih aman. Adapun argumen Abu Hanifah, jadi saya biasa kalau terjadi perbedaan pendapat, kita mencoba mendengar dari semua pihak. Jangan kita bersifat subjektif, kita harus objektif mendengar alasan dari semua pihak. Barulah setelah itu kita menilai. Imam Abu Hanifah mengatakan silakan, tidak ada masalah kita menggunakan uang. Karena mungkin dilihat dari maslahat. Seperti tadi, dia berasnya banyak tapi lauk enggak ada. Gas enggak ada. Atau mungkin dia lebih urgent, dia mungkin kedua, pertama itu, makanan pokok yang ada di Saudi atau di zaman Nabi itu makanan pokok yang memang bisa dimakan langsung. Korma, gandum itu hanya tidak perlu olahan yang terlalu sulit. Adapun kita harus ada gasnya, harus ada kuali, panci dan seterusnya. Butuh biaya untuk membantu terhidangnya makanan tadi. Ini dalil yang masuk akal. Dua, bukan dalil, ini alasan. Kedua, kembali kepada maslahat dan mudarat. Kembali kepada mana yang lebih anfa. Karena zakat itu kembali kepada si penerima. Ketika yang dia butuhkan itu uang, dan dia sangat butuh itu daripada beras-beras sudah menumpuk. Maka tentu diantara hikmah, diantara maqasidus syariah, yaitu sesuai tepat sasaran. Jangan kita memberikan kepada seseorang yang tidak butuh. Tapi ketika dia butuh apa, kita berikan apa yang dia butuhkan, maka itu adalah diantara maqasidus syariah. Itu diantara argumentasi yang mengatakan boleh zakat fitrah itu dengan uang. Adapun praktek-praktek yang ada di masjid yang mungkin sependek pengetahuan kami itu dengan uang, tetap itu dengan uang itu hanya akad kita dengan mereka. Tapi penyalurannya tetap juga dengan beras. Artinya mungkin kita tolong saya untuk berapa orang 100.000, 150.000 kita transfer. Tapi nanti penyalurannya oleh amil zakat, oleh pengurus masjid itu berupa beras. Insya Allah seperti itu tidak ada masalah. Dan kembali saya lebih condong kepada pendapat zakat fitrah itu dengan beras atau dengan makanan pokok. Allah Ta'ala alam. Jazakallahu khairan Ustaz. Jawabannya mudah-mudahan pertanyaan seputar zakat ini selesai, tapi sebelumnya tapi sepertinya tidak Ustaz ya. Ini kan ada pertanyaan lagi Ustaz. Silakan. Mengenai zakat fitrah juga Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah zakat fitrah dengan bersalaman ketika saya di masjid membayar zakat fitrah ada seperti akad salaman menerima zakat? Apakah ini ada contoh dari Nabi SAW? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah. Allah Ta'ala alam, ini praktek yang banyak terjadi di masyarakat. Masya Allah, hampir semua masjid ya kita dapati tertulis ini yang harus kita ucapkan, ini kata-katanya dan didata siapa orangnya. Kemudian ada lafaz-lafaz tertentu. Allah Ta'ala alam, sepengetahuan kami tidak ada kewajiban seperti itu. Dikata kita memberikan ini beras, tidak pun tahu pengurus masjid dari siapa untuk siapa, itu insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada kelaziman mereka mengetahui berapa orang dan seterusnya. Dan juga tidak ada contohnya dari Nabi, para sahabat, para ulama yang kita dapati adanya akad. Seperti akad nikah, seperti akad, bahkan akad jual beli saja itu tidak ada akad khusus. Meskipun ada sebagian pendapat Imam Syafi'i diantaranya yang mengatakan harus ada akad. Saya jual dan saya beli. Padahal baik mu'atah itu juga diperbolehkan. Kita belanja ke supermarket yang tidak ada interaksi, tidak ada akad sama sekali. Kita berikan barang dan kita berikan uang
dia berikan kembalian tanpa ada komunikasi sama sekali, itu juga sudah terjadi akad. Karena yang akad itu al-ibratu fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Maka Allah Ta'ala alam tidak perlu adanya akad-akad khusus seperti itu. Cuman masalahnya kita membayarkan zakat ke masjid itu. Maka insya Allah tidak ada masalah, kita ikuti saja tanpa ada kita yakini ini suatu kewajiban, ini suatu sunnah. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita coba terima telepon Ustaz di 0811-755-0606. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Abdullah Bashar, Barat Lembang, Ustaz. Nah, silakan Bapak Abdullah Bashar. Pertanyaan ini Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum. Silakan. Yang anak kan yang wajib dalam mengeluarkan zakat fitrah itu berapa kilo Ustaz? Ada yang berpendapat 2,5 kilo, ada yang berpendapat 2 kilo tujuan, ada yang berpendapat 3 kilo. Yang wajib yang mana itu Ustaz? Yang dalil yang syarat begitu. Baik. Itu saja. Ya, mungkin itu saja. Baik, jazakallah khair Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dalil ini saya rajih Ustaz pendapat. Nah, barakallahu fikum pada Bapak siapa? Bashar. Abdullah Bashar. Abdullah Bashar di Kalimantan. Nah, Ustaz. Subhanallah, beliau sudah banyak mendengar sekian banyak pendapat tentang zakat fitrah, apakah 2,5, apakah 2,7, apakah 3 kg, manakah yang paling rojih? Alhamdulillah ini juga sudah kita jelaskan tadi, mana yang paling rojih. Maka tadi kita memberikan standar minimal, mungkin kita katakan standar minimal 2,5, adapun standar maksimal insya Allah tidak adalah maksimalnya. Mau kita satu orang 10 kilo tidak ada masalah. Bagaimana dalilnya? Dalilnya Nabi SAW mengatakan zakat fitr itu hanya so'an min tamrin. So' itu adalah ukuran atau timbangan. Karena mungkin tidak ada ukuran yang baku. Jadi so'an itu ini 4 mud. Ini mud, 1 mud itu 2 kepalan orang dewasa. Nah, tangan kita berbeda. Tangannya kita, tangannya orang Indonesia, tangannya orang Arab berbeda. Dan dari sana saja sudah paham kita kenapa terjadi perbedaan. Mungkin tangannya orang dahulu juga tangan orang sekarang juga berbeda. Kedua, jadi 4 so' itu 4 ini. Satu ini mungkin sekitar setengah kilo atau 7 on atau berapa, sehingga ini 4 ini. Kedua, perlu kita pahami itu hanya ukuran volume, bukan berat. Artinya kalau kita atep, tentu beda. Satu soknya kurma dengan satu soknya gandum, beras itu beda ukurannya. Karena di sini hanya volume saja. Maka para ulama berusaha untuk mengkonversikan dengan mereka berijtihad. Ada yang dengan liter Iraqinya, ini di Irak ada takaran sendiri, ini takaran sendiri. Maka alhamdulillah di ulama kita di Indonesia sudah memberikan penentuannya. Ya kalau salah 2,5 minimalnya. Dan sebagian masjid mengatakan 2,7, sebagian mengatakan 3, tidak ada masalah insyaAllah ta'ala. Yang kita khawatirkan kalau kurang, itu saja. Kalau berlebih alhamdulillah sisanya sedekah, tapi jangan sampai kurang. Maka mungkin lebih hati-hati kita ambil jalan tengah 2,7 kilo, insyaAllah tidak ada masalah. Atau mungkin kita berempat, kita ambil 10 kilo untuk berempat juga tidak ada masalah. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Abdullah Bashar bisa memahami dari jawaban Ustaz. Pertanyaan seputar dalil atau mana yang lebih rajih mengenai ukuran zakat fitr ini. Sepertinya itu pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini dan kita akan mendengarkan nasihat penutup dari guru kita, Ustadz Dr. Ali Mustafa SHMH Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah maba'ad. Alhamdulillah, andai kata kita mengikuti acara ini dari awal sampai akhirnya nanti, kita akan banyak sekali mendapatkan faedah yang luar biasa dari jawaban daripada guru-guru kita. Dan kita mendapatkan sekian banyak jenis pertanyaan. Bahkan mungkin kita menganggap itu kan sudah ditanya, itu kan sudah dijawab. Tapi begitulah dinamika yang ada. Dan alhamdulillah bagi kita yang mengatakan saya sudah paham. Dan mungkin banyak poin-poin yang kita belum paham. Bagi kita yang sudah paham, kita lah yang kembali menjadi
menyambung estafet dakwah Nabi SAW, kita sampaikan kepada masyarakat. Dan sebenarnya menurut saya pribadi, kajian dengan sistem tanya jawab itu sebenarnya lebih simple daripada kajian awal. Memang kajian awal itu sistematis, detail dari A sampai Z. Cuman tak jarang dari kita yang bisa mendengarkan dari awal sampai akhir, maka kita hanya ingin fokus kepada masalah saya selesai. Padahal andai kata kita mendengarkan kajian dari awal sampai akhir itu sebenarnya sudah terjawab. Tapi menerapkan jawaban itu juga butuh ilmu. Kita dengarkan suatu masalah dari A sampai Z detail, tapi menerapkan dengan kasus kita itu ilmu yang berbeda. Maka alhamdulillah kita dengan bertanya kepada guru, Ustaz, bagaimana menyelesaikan kasus ini? Padahal rumusnya sudah ada. Maka dan juga tak jarang kita mendapati perbedaan pendapat. Semoga ini menjadi khazanah ilmu kita. Kita kumpulkan sekian banyak pendapat, kita kumpulkan sekian banyak dalil. Alhamdulillah. Kenapa saya pribadi lebih condong kepada menyampaikan sekian banyak pendapat agar kita tidak bersuudzon dengan pendapat yang berbeda, agar kita bersikap dewasa ketika menyikapi perbedaan. Tadi kita sampaikan bahwasanya perbedaan itu suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hilangkan. Banyak faktor tadi yang kita jelaskan. Maka tidak bisa kita memaksakan orang lain sesuai dengan pendapat kita. Sebagaimana kita juga tidak mudah untuk mengikuti pendapat dia. Sama, dia juga sulit untuk mengikuti pendapat kita. Dalil kan sudah saya sampaikan. Dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis, sunnah. Sudah jelas. Kenapa dia tentang? Kita tidak menentang dalil. Yang kita tentang pendapat antum. Karena tidaklah suatu dalil itu di sana ada pendapat dalam artian Allah katakan wa aqimus shalah. Allah tidak katakan sholat itu wajib. Yang mengatakan wajib itu antum, kita. Tapi Allah hanya katakan wa aqimus shalah. Apakah kita menentang dalil? Kita tidak tentang dalil, kita yang tentang yang mengatakan pendapat itu. Ya, dan begitulah dinamika fikih. Kita mengambil hukum itu dari dalil. Ketika analisa kita berbeda, ketika kita cara metode istinbat kita berbeda, tak heran juga hasilnya berbeda. Maka ingat, kita harus kedepankan husnudzon kepada saudara kita yang berbeda. Dan ketika kita mendengar sekian banyak pendapat, alhamdulillah, lebih tenang urat leher kita, lebih santai hidup kita, dan lebih dewasa. Mungkin di awal-awal kita ngaji, kita bersemangat dan alhamdulillah. Tapi ingat, jangan berhenti di situ saja. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang menuntut ilmu itu ada 3 fase. Fase pertama, dia sombong. Pokoknya dia yang paling sunnah, yang lain salah semua. Karena dalilnya tegas, dalilnya benar, iya di awal. Fase kedua ketika dia masuk menyelami pembahasan fikih, baru dia agak bingung. Aduh, Masya Allah ternyata pendapatnya banyak. Banyak perbedaan ulama dan ini ulamanya ulama dia juga gitu. Kenapa mereka berbeda pendapat? Ketika dia mengetahui bagaimana ulama itu menganalisa suatu dalil tidak mudah, barulah dia mengatakan saya tidak tahu apa-apa. Maka kita harapkan kepada kaum muslimin, pemirsa Arsil TV dimanapun kita berada, jangan berhenti, jangan mencukupkan diri dengan 1-2 ustadz kita, 1-2 buku yang kita baca, kita perbanyak lagi channel kita perbanyak lagi tontonan kita dengan ustadz-ustadz yang kita berikan batasan. Satu, mereka mengamalkan atau mereka berdalil daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, dan dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman para ulama. Karena kita sendiri tidak bisa menganalisa dalil, menganalisa hadis dan Al-Quran berdasarkan ilmu kita yang pendek ini. Ada tidak semua dalil kita bisa pahami, kita butuhkan para ulama dalam menafsirkan satu ayat, dalam menjelaskan suatu hadis, dan kita ikuti penjelasan mereka dan pendapat mereka. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk lebih bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk waktunya dan juga ilmunya di kesempatan hari ini. Barakallah. Sepertinya waktu terasa singkat Ustaz karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan juga diskusi kita di sepanjang hari ini, di kesempatan hari ini di 0811755606. Jazakumullah khairan juga untuk antum yang sudah berinteraksi ataupun beratensi di nomor 0811755606. Afwan untuk antum yang bertanya tapi belum sempat dijawab, mungkin di kesempatan lain kita akan bersama dan menjawab pertanyaan-pertanyaan antum.
Afwan juga untuk semua salah kata dan gila bicara. Kita berharap juga akan ketemu di kesempatan lain, Ustaz. Jazakallah khair ilmunya dan juga waktunya. Barakallah. Mudah-mudahan kesempatan kita bisa bersama lagi, Amin, Ustaz. amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut. TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna. Fitur infak. Pengguna dapat menyalurkan infak untuk pembangunan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan infak pendidikan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah kapan saja dan di mana saja dengan sangat mudah. Al-Quran dan Hadis. Fitur Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan per kata, per ayat, dan ke depan insya Allah akan dilengkapi juga dengan tafsir. Dan fitur hadis yang memuat 8 kitab hadis populer yang bisa kita baca serta pelajari kapan saja dan di mana saja. Fitur kajian. Playlist serial kajian Asil TV guna memudahkan pengguna dalam menyimak video kajian secara berurutan dan sesuai tema. Fitur zakat. Mempermudah pengguna dalam menghitung zakat harta. Fitur zikir. Panduan zikir harian mulai dari zikir bangun tidur, zikir pagi dan petang, hingga zikir sebelum tidur. Fikih dan artikel dakwah. Menyajikan berbagai kitab fikih dalam format PDF yang dapat dibaca dan dipelajari kapan saja. Dan nasihat Islam melalui artikel dakwah yang update setiap harinya. Fitur Murotal. Audio tilawah Al-Quran dari kori-kori terbaik. Info masjid. Mengetahui lokasi masjid terdekat, info kegiatan masjid, memudahkan jemaah untuk menghubungi call center masjid guna mendapatkan informasi terkait masjid lainnya. Jadwal sholat, arah kiblat, dan kalender hijriah. Memberikan notifikasi jadwal sholat, penunjuk arah kiblat, dan mengetahui penanggalan dalam kalender hijriah. Semua terangkum dalam satu genggaman. Asil App, asli, dan dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki, yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya, yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya, yang mampu menyumbangkan waktunya, demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala
bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW,